Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Januaranka. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan nomor NIM 056695913 ya, dengan UPPJJ yaitu UPPJJ Bogor. Hari ini saya akan mengerjakan tugas tugas 3 struktur data. Ya, langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama yaitu buatlah program pencarian menggunakan the first search ya, yaitu DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rincian prosesnya. Langsung saja kita ya ke codingannya. Di sini saya telah membuat codingannya ya, di mana di sini ada Java Util. Nah, Java Util ini kita ibaratkan sebagai kotak penyimpanan, di mana di dalam kotak penyimpanan tersebut ya kita menggunakan linked list atau alat bantu. Nah, linked list ini itu berfungsi untuk membuat daftar ya, daftar apapun data itu. Salah satunya yaitu kita membuat dengan grep. Nah, grep itu sebagai peta. Jadi kita membuat daftar peta. Di dalam grep tersebut ini kita ada variabel v. Ya, variabel v ini adalah titik-titik lokasi dalam peta yang ingin kita tuju. Titiknya itu apa sih? Tadi 10 node dari A0 sampai A9 seperti itu. Lalu di sini kita ada agency list, di mana di sini ada titik-titik lokasi yang berhubungan. Misalnya A0 punya hubungan dengan titik-titik lokasi A1 dan A2 gitu. Lalu ya di sini kita akan menambahkan relasi V ya dan W ya. Jadi antara integer V dan integer W itu akan saling berelasi seperti itu. Lalu kita akan menggunakan metode ya pencarian DFS. Nah, di sini kita ada visited, di mana visited ini yaitu digunakan sebagai buku catatan kita ya ketika kita dalam perjalanan. Ketika kita mencapai suatu titik ya, titik tersebut ya ibaratkan true ya. Lalu setelah kita mencapai titik tersebut, kita akan mencatatnya ya, tujuannya agar kita tidak lupa lagi ya saat melewati titik tersebut seperti itu. Di sini ada iterator ya. Iterator ini berfungsi untuk mencari ya daftar-daftar alamat atau tujuan atau titik-titik tujuan yang kita belum ketemui. Ketika ada beberapa titik tujuan yang sudah ditemui, yaitu ditandai, dan ketika ada yang belum, ya dia akan menuju ke lokasi tersebut. Di sini ya ada untuk menjalankan, untuk merunning si DFS tersebut. Kita running aja ya, teman-teman. Oke, di sini telah muncul ya. Kita akan masukkan contohnya angka 8 ya. Oke. Nah, dalam pencarian angka 8 tersebut, DFS ditemukan. Artinya angka 8 tersebut ditemukan. Dalam pencariannya yaitu A0, A1, A3, A6, A9, A4, A7, A2, A5, A8 sampai ketemu angkanya. Saya akan ilustrasikan ya. Nah, di sini ya yaitu metode yang pertama, depth first search ini ya ibaratkan pencariannya kita mencari alamat sampai ke ujung alamat, sampai alamatnya buntu. Ya, ketika kita sudah menemukan jalan buntu tersebut, mau gak mau kita akan beralih ke alamat berikutnya, buntu lagi, beralih ke alamat berikutnya, buntu lagi sampai ketemu seperti itu. Itulah metode depth search tersebut. Nah, kita visualisasikan di mana kita di A0 ya, terus belum ketemu A1, belum ketemu sampai ke ujung ke A9. Karena A9 ini tidak ada jalan lagi, kita akan mengecek ke A4 sampai A7. Lalu baru pindah kalau gak ada lagi ke jalan berikutnya sampai ketemu. Seperti itu. Itulah metode depth first search, di mana metode ini itu adalah menggunakan last in first out seperti itu. Lalu ya kita akan ke soal berikutnya. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search, yaitu BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambaran dengan rinci prosesnya. Oke, ya langsung aja kita ke linknya. Ya seperti biasa, ya kita menggunakan Java Util. Java Util ini adalah tempat berkas tadi ya, atau tempat penyimpanan tadi, di mana kita akan menunjukkan sebuah peta lagi yaitu graph. Ini ada konstruktornya, V sebagai titik lokasi atau alamat yang kita akan tuju, titik-titik lokasinya, di mana ada add edge juga. Ini yang tadi untuk membuat relasi antara V dan integer W. Dan di sini ya saya juga telah membuat ya agar bisa di run kodenya. Kita run aja ya teman-teman. Oke, angka 8 lagi. Oke,
Sistem pencarian Bird First Search ini sistemnya dari A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Seperti itu sampai ketemu. Oke, kita langsung saja ke visualisasinya ya teman-teman. Dimana yang kedua yaitu Bird First Search ini itu ibaratkan kita mencari dari level ke level berikutnya. Ya, seperti visualisasi Bird First Search ini yaitu level yang pertama kita cari angka 8-nya. Kalau belum ada kita ke level berikutnya ke A1, A2. Belum ada juga nih ya kita langsung ke level berikutnya yaitu A3, A4, dan A5. Nah, kalau sampai kita dapat di level berikutnya yaitu A8. Bird First Search ini ya itu menggunakan metode first in first out. Artinya ya data yang telah diinput terlebih dahulu ini akan ya dicari atau dikeluarkan terlebih dahulu juga ya karena kita menggunakan metode queue seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari visualisasi yang ada di Bird First Search ya. Sekian dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kelebihan tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kekurangan, tentunya itu dari pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.